Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Danu Ari Setianto selaku dosen pengampu mata kuliah Fikih Siasah dan teman-teman yang saya banggakan. Saya Retno Nurhayati dengan NIM 212111204, mahasiswi Hukum Ekonomi Syariah kelas 3F. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi fikih siasah, yaitu dasar pembentukan ilmu fikih siasah dan sumber fikih, kajian fikih, serta ruang lingkup fikih siasah. Yang pertama, dasar pembentukan ilmu fikih siasah. Fikih secara etimologi atau secara bahasa itu artinya pemahaman. Sedangkan fikih secara terminologi atau secara istilah yang berarti pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan praktis yang diperoleh dari dalil tafsili yang terperinci, yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, fikih itu adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siasah berasal dari kata sasa. Kata ini dalam Kamus Lisan Al-Arab yang berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Jadi, siasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan pemerintahan dan politik. Dan secara terminologis, dalam kitab Lisan Al-Arab yang dimaksud dengan kata siasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan. Jadi, pengertian dari fikih siasah itu mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan, yakni pengurusan kemaslahatan untuk manusia yang sesuai dengan hukum syara. Yang selanjutnya, sumber kajian fikih. Sumber kajian fikih secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer terdiri dari Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusan. Al-Quran tidak hanya sebagai petunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalam Al-Quran terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya, mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tata negara, hingga masalah politik. Secara implisit, di dalam Al-Quran memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengan terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan khilafah, imamah, wilayah, dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumber primer yang kedua yaitu hadis. Al-hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri itu menjadi sumber yang kedua setelah Al-Quran. Persoalan-persoalan yang belum dijelaskan secara detail itu biasanya dijelaskan oleh hadis dan akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan-persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fikih siasah memang tidak pernah diungkapkan dengan detail, tetapi prinsip-prinsip umum dalam berpolitik itu sudah tertera secara eksplisit. Selanjutnya yaitu sumber sekunder. Sumber sekunder itu yang pertama ada peninggalan kaum muslimin terlebih dahulu, yang kedua ada pandangan para pakar politik, ketiga urf dan atau kebiasaan masyarakat yang bersangkutan, yang keempat adat istiadat setempat, yang kelima pengalaman masa lalu dan aturan-aturan yang pernah dibuat sebelumnya, dan yang keenam itu ada perjanjian antar negara atau konvensi.
Materi selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih siasah. Ruang lingkup yang pertama itu menurut Imam Al-Mawardi dibagi menjadi 5. Yang pertama itu siasah dusturiyah, yang artinya politik perundang-undangan. Yang kedua siasah maliyah, itu membahas politik keuangan dan moneter. Yang ketiga siasah qadlaiyah, itu yang membahas tentang peradilan. Yang keempat siasah harbiyah, itu membahas hukum peperangan. Dan yang kelima siasah idariyah, itu membahas mengenai administrasi negara. Selanjutnya menurut pemikiran Imam Ibnu Taimiyah itu ruang lingkupnya dibagi menjadi 4. Yang pertama siasah qadlaiyah, yang kedua siasah idariyah, yang ketiga siasah maliyah, yang keempat siasah dauliyah atau siasah khorijiyah yang membahas tentang politik luar negeri. Ruang lingkup yang selanjutnya itu menurut Abd al-Wahhab Khalaf itu dibagi menjadi 3, yaitu siasah qadlaiyah mengenai peradilan, siasah dauliyah mengenai hukum internasional, dan yang ketiga siasah maliyah mengenai politik keuangan dan moneter. Pendapat yang terakhir itu menurut TM Hasbi, ruang lingkupnya dibagi menjadi 7. Yang pertama itu siasah dusturiyah syariah mengenai kebijakan tentang peraturan perundang-undangan. Yang kedua siasah tasyri'iyah syariah mengenai kebijaksanaan tentang penetapan hukum. Yang ketiga siasah qadlaiyah syariah mengenai kebijakan peradilan. Yang keempat siasah maliyah syariah mengenai kebijakan ekonomi dan moneter. Yang kelima siasah idariyah syariah mengenai kebijaksanaan administrasi negara, keuangan negara. Yang keenam itu siasah dauliyah siasah khorijiyah mengenai kebijaksanaan hubungan luar negeri atau hubungan internasional. Dan yang terakhir itu ada siasah tanfidiyah syariah mengenai politik pelaksanaan perundang-undangan. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.